Tarzan melepas bajunya dan menghadapkan seekor gorila. Dia mengatur pernapasannya dan gorila itu juga memukul dadanya untuk memamerkan kekuatannya. Perang antara kedua belah pihak akan segera terjadi dan Tarzanlah yang bergegas maju. Gorila menganggap Tarzan pengkhianat, jadi ia akan menjadi tak kenal ampun dan mengaum ke arah Anda. Kekuatan pukulan seekor gorila bisa mencapai kekuatan hingga 1 ton dan memiliki rentang lengan hingga 3 meter. Berat badan atau kekuatan fisik sama-sama memiliki dominasi mutlak. Tarzan bisa sekuat gorila, tetapi karena dia sudah lama berada jauh dari hutan, dia tidak bisa lagi membandingkannya. Pertarungan itu berlangsung sepihak dan Tarzan dikalahkan oleh gorila. Monyet itu mengangkat tinjunya untuk bersiap menghadapi serangan mematikan. Tarzan menerima pukulan keras itu dan menjerit kesakitan. Setelah mengalahkan Tarzan, dia memamerkan kekuatannya kepada kawanannya. Dia menepuk dadanya untuk merayakan kemenangannya. Tarzan berdiri dan memulai serangan balik yang sengit. Namun bagi monyet ini tidak ada salahnya sama sekali. Padahal kemampuannya masih sangat bagus. Tapi dia masih tidak bisa menang melawan monyet itu dan terjepit di tanah olehnya. Beruntung monyet tersebut tidak memusnahkannya melainkan hanya menyebabkan dia pingsan sementara. Keduanya pernah bersaudara. Setelah mengalahkan Tarzan, monyet itu menoleh ke arah George. George menyadari bahayanya. Jatuhkan senjatamu dan berlutut. Segera. George pun segera menyerah. Dia bertanya pada John dengan gemetar. Apakah dia ingin aku menendang telur puyuhnya atau semacamnya, jika ia tetap hidup? Tidak melakukan. George berbaring di tanah karena ketakutan. Monyet itu pun merasa puas. Dan George beruntung bisa mempertahankan 1 nyawa. Gorila itu datang menyambut Tarzan untuk terakhir kalinya lalu pergi dengan perasaan puas. George membantu Tarzan meluruskan lengannya yang terkilir. Lukanya robek dan tidak ada alat pertolongan pertama. Tapi bagi Tarzan itu tidak masalah. George menangkap semut peluru dan menaruhnya di lukanya. Dan ketika mereka menggigit Tarzan dia memotong bagian bawah tubuhnya. Menggunakan semut untuk menjahit luka adalah teknik bertahan hidup. Dan keduanya memakan beberapa semut untuk mengisi kembali energi mereka. Tidak boleh diikuti dalam kehidupan nyata. Usai mengobati lukanya, sekawanan gajah melewati mereka. Sekelompok teman lama Tarzan. Tarzan memahami pemikiran binatang. Dia hanya perlu menyentuh dahi gajah untuk memahami semua perasaannya. Melihat itu, George memandang gajah kecil di sebelahnya dan juga ingin merasakannya. Saat kapal Leon secara bertahap memasuki wilayah kawanan kuda Nil, dan istri Tarzan, Jen, tidak menganggur. Dia berkomunikasi dengan para tahanan di dalam hatinya untuk mendiskusikan rencana melarikan diri bersama. Seorang tentara menjatuhkan sangkar itu ke sungai. Jen melarikan diri dari tentara dan langsung melompat ke dalam air. Jen dengan cepat membuka kunci kandangnya. Ketika mereka menarik sangkar itu, ternyata di dalamnya kosong. Mereka juga berada di wilayah koloni kuda Nil. Tidak ada yang berani melompat turun untuk mengejar. Keduanya berhasil mencapai pantai tepat waktu dan lolos dari serangan kuda Nil. Jen dan yang lainnya juga berlari ke dalam hutan. Jadi mereka lolos dari kejaran Leon. Tapi Jen tahu satu-satunya targetnya adalah dia. Dia menyuruh tahanan untuk kembali ke sukunya dan meminta lebih banyak bala bantuan. Dia akan mengalihkan perhatian mereka. Namun, Jen memasuki wilayah gorila tersebut. Dan monyet alfa, yang mengira Jen menantang, memamerkan taringnya dan meraung memperingatkannya. Jen tinggal bersama Tarzan selama beberapa waktu. Jadi dia juga mengerti aturannya. Jen memberi penghormatan kepada monyet alfa. Leon membawa anak buahnya dan melihat pemandangan ini. Dia memerintahkan untuk tidak bertindak gegabah, lalu berjalan menuju Jen. Dia melakukan tindakan yang sama seperti Jen. Jen setuju untuk mengikutinya tetapi tidak boleh menyakiti monyet-monyet itu. Seorang tentara secara tidak sengaja melepaskan tembakan, menewaskan seekor monyet di tempat. Jen berteriak keras dan Tarzan yang tidak terlalu jauh merasakan teriakan minta tolong Jen. Dia melompat dari tebing dan mengayunkan tanaman merambat jauh ke dalam hutan. Jen telah jatuh ke dalam kekacauan. Suara tembakan menjadi lonceng kematian bagi mereka. Dihadapkan pada daya tembak, gorila tersebut bukanlah Kong melainkan hanya tubuh biasa. Peluru-peluru itu jatuh satu persatu. Jeritan Jen menggema di seluruh hutan. Tarzan bergegas maju dan sangat ingin segera melakukan huru-hara. Monyet alfa bergegas ke sana dan langsung menghadap pistol. Tarzan tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Bala bantuan monyet juga datang dan menjatuhkan sekelompok tentara. Kedua bersaudara, yang tumbuh bersama, bertempur bersama, menyebabkan para prajurit melarikan diri dengan panik. Tarzan ingin menyelamatkan Jen dan mengejar mereka. Ketika George menyusul, yang ada hanyalah kekacauan. Leon pun mengantar Jen ke wilayah Mbonga. Tarzan ingin menyelamatkan istrinya, lari ke sini dan menyerahkan diri kepada kepala suku Mbonga. Yang terpenting, Leon mengambil peti harta karun itu. Jika Leon berhasil pergi, seluruh hutan ini akan hancur. Di depan Tarzan ada sekelompok tentara Mbonga. Dan dia sudah lama menunggu momen ini. Dia ingin menyelesaikan semua masalah ini, dimulai dari masa lalu Tarzan.
Merasa baik Tarzan maupun Bunga sangat menyedihkan. Putra Bunga menembak dan membunuh ibu gorila Tarzan. Jadi kemarahan Tarzan terlihat jelas. Gorila adalah binatang di mata Putra Bunga, dan ketika dia menembak dan membunuh, dia akan diakui sebagai seorang pejuang. Namun, di mata Tarzan, maka gorila adalah saudara dan keluargamu. Dia juga membunuh Putra Bunga untuk membalas dendam. Tarzan memberitahu Bunga bahwa dia bukanlah musuh. Setelah Leon mendapatkan berlian tersebut, para prajurit akan datang dan menduduki hutan. Tentara mengubah semua orang menjadi budaknya, karena tempat ini mempunyai berlian yang melimpah. Namun Bunga dibutakan oleh kebencian dan hanya ingin menyelesaikan perseteruan tersebut. Bunga menyerang Tarzan dengan ganas. Api kebencian berkobar dan mengalahkan Tarzan. Sebuah pukulan langsung mengejutkan Tarzan. Tarzan bangkit dan melakukan serangan balik. Dia membalas Bunga dengan pukulan standar petarung MMA. Tarzan mengencangkan cengkeramannya dan menjepitnya di bawah air, lalu menempelkan pisau besi tajam ke lehernya. Cepat ambil tindakan, lakukan, berhenti. Putramu membunuh satu-satunya orang di dunia yang peduli padaku. Itu hanya gorila, saya dibesarkan olehnya. Bagaimana kamu bisa tahu? Hal itulah yang menyebabkan kebencian yang mendalam antara kedua belah pihak. Dan keduanya tidak berdaya. Kakak Tarzan datang dengan membawa kera-keranya. Situasi kini lebih seimbang. Monyet pemimpin itu meraung keras, menyebabkan perang ini terhenti. George menasihati Bunga untuk melepaskan kebencian, karena perjuangan ini akan berakhir dengan api dan darah. Leon yang serakah pasti akan menghancurkan segalanya. Jadi untuk melindungi rumah bersama ini, kedua belah pihak harus menyelesaikan perselisihan mereka. Leon pergi bersama Jen dan berliannya. Dia akan membawa pasukannya kembali. Jen sekarang melihat ke arah hutan dan tersenyum tipis. Tarzan telah tiba di markas Leon di pantai. Tempat ini saat ini memiliki 2.000 tentara dan senjata berat, serta puluhan kapal perang. Jika berlian dibawa kembali dan Leon memberi perintah, maka 20.000 tentara akan mendarat untuk menduduki tempat ini. Tarzan tahu jika mereka menghadapinya, dia hanya akan ditembak mati. Tarzan memiliki kekuatan khusus dan mengikuti panggilannya. Semua hewan di hutan berkumpul untuk berdiri di sampingnya. Kawanan ribuan rusa bergegas menuju markas Leon. Tanah berguncang hebat. Kawanan antelop itu seperti kendaraan lapis baja, menyapu seluruh pangkalan. Saat mereka melewatinya, entah itu tembok bata atau pagar, dalam waktu kurang dari 3 menit, semuanya rata menjadi puing-puing. Seluruh kawanan bergegas ke sungai dan memulai rencana baru. Seluruh prajurit Bunga pun ikut berperang. Leon membuat Jen terpaku pada kegilaan kawanan Kijang. Tarzan melompat ke punggung salah satu dewa perang dan bergegas pergi. Mereka mengikat Jen dan menggantungnya sebagai umpan. Mereka menembakkan peluru dengan liar ke arahnya. Tarzan mengambil tali dan mengayunkannya ke samping, menghabisi para prajurit. Dia menyelamatkan Jen dengan selamat. Leon mengambil kesempatan itu untuk berlayar menjauh. Tarzan tidak bisa membiarkan bahaya ini pergi. Tarzan mengejarnya. Ia menerobos hujan peluru lalu melompat ke laut untuk melanjutkan pengejaran. Melihat Tarzan jatuh ke air, Leon memasuki kabin. Untuk mengulur waktu Tarzan, George mengarahkan senapan mesin. George menarik pelatuknya dan mengubah kapal menjadi sarang lebah. Menghadapi hujan peluru, para prajurit hanya bisa meninggalkan harta benda mereka dan melarikan diri. Setelah rentetan peluru yang dahsyat, perahu itu menjadi sarang lebah dan mulai tenggelam. Tarzan pun berhasil masuk ke dalam kapal. Tapi tidak ada jejak Leon yang ditemukan. Saat dia hendak pergi, Leon muncul dari belakang. Dia mengencangkan leher Tarzan dan mengikatkan tali ke sisi kapal agar Tarzan tidak bisa melarikan diri. Saat ini, banyak buaya yang bergegas masuk ke dalam air. Mereka datang untuk membunuhnya atas perintah Tarzan. Dia masih mencoba bernegosiasi dengan tentara bayaran. Tiba-tiba Tarzan melepaskan diri dan menggunakan kakinya untuk menjepit lehernya. Saat ini pasukan buaya mendekat. Di saat kritis, Tarzan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan otot lehernya untuk memutus rantai. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir Leon untuk dijadikan umpan bagi buaya. Namun, mesin uap di kapal tiba-tiba meledak sehingga menghancurkan kapal. Berlian itu tenggelam ke dasar laut. Tarzan memiliki tubuh yang unggul. Tarzan melarikan diri dari kapal dan muncul di belakangnya. Dia memeluk istri tercintanya. Setelah banyak tantangan, keduanya berhasil diatasi. Tarzan tidak hanya melindungi hutan tetapi juga melindungi pulau. Suku-suku merayakan kemenangan gemilang mereka. Bos tentara bayaran hanya bisa memerintahkan seluruh pasukan untuk mengungsi. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan George, dia juga dibawa ke pengadilan militer. Tarzan tidak kembali ke Inggris. Anda dan Jen tinggal di sini dan menjalani hidup seperti sebelumnya. Keduanya pun mendapat kabar baik dan anak mereka telah lahir. Masyarakat modern dan kelas atas tidak simen kehidupan damai di hutan.